Bersama berdua hangat peluk darimu. Hanya Halo. Kembali lagi di Kumis Podcast. Iya dong. Aduh. Lo kenapa masih bersemangat padahal tadi lesti Enggak, buat Kumis Podcast gitu. buat Kumis Podcast. Hebat, mulia sekali. Perjuangannya tuh. Waduh. Sorry guys, gua lagi gak enak badan. Bagus. No, bagus sih ya. Batuknya bagus. Gantengnya. Oh, jadi sekarang itu lu kurang enak badan apa gimana? Serius, memang kurang enak badan gua nih. Nah, itu karena kita di sini juga harus ini jaga kesehatan. Banyak yang lagi Betul. sakit. Nggak perlu musim juga, di luar sana banyak yang lagi sakit. Pokoknya jaga kesehatan. Sehat itu mahal, Sehat guys. itu mahal. Karena bukan masalah uang atau apapun, tapi kita bisa nggak sehat gitu tah. Nah, itu betul. Orang ngobrolnya Nah, ini tuh ada makna yang lebih dalam. Cuman Anjing. susah lah kalau dijelasin panjang. gitunya. Oh. Mahal, sehat itu mahal tuh seperti apa gitu. Ya pokoknya intinya kalian jaga kesehatan aja. Nah, itulah intinya. Luangin waktu untuk istirahat. Dalam kesibukannya pun juga harus tahu tahu pola lah. Pola makan diatur. Pola makan diatur, pola tidur diatur, Pola baju diatur. Oke, tapi si jingjat. atau mungkin pola HP HP. bisa dibajak ke batur. Begitu Pola. guys. Intinya apa tadi? ya intinya jaga kesehatan lah. Betul, Kan- jaga kesehatan. Dan mohon maaf juga nih kalau misalkan gua pada saat take kali ini agak sedikit Ngelantur, Mak. lain ngelantur. Ya mah enggak poe, Nggak tahu kan, pokoknya ngelantur. Iya, maksudnya kepotong sama batuk atau Oh, gimana atau ada Enggak apa-apa. pilek-pileknya Enggak apa-apa, gitu. nanti juga kepotong sama gajinya kok. Goblok. Bola tuh anjing. Kebutuh duit Nah, tuh. batuk kurangan 5.000 tah. Geus 3 kali tah 15.000. Gitu ya tuh. Aduh, 20.000. Ingat-ingat guys, tolong hitungin ya. Biar nanti enak ngedata uangnya. Anjing. Jangan dong. Jadi gitu. Jadi- Tapi kita di sini bukan hanya untuk menasehati tentang kesehatan, Ya. karena itu dokter aja. Udah Kita itu. di sini tetap mau mistis-mistisan ya. Iya dong pastinya. Kalau untuk kesehatan udah lah, sama dokter aja udah ada. Tapi orang tuh bingung deh kalau mistis-mistisan sekarang nih. Bingung mau ngebahas apa ya? Ini nih now. Kan gua tuh waktu lagi sakit hati. Anjir. Itu maksudnya lagi sakit. Tang kemah di studio teh aya nu musikna. Oh iya nya. Mas nyanyi teh gitu. Enakan ya. Lanjut. Hah, waktu lagi sakit tuh gua lagi di kamar kan. Yap. Kan gua tuh sakit bukan mati kan ya. Jadi Iya. otomatis main HP gitu Iya, kan. iya. Nah, gua tuh main HP, gua cek TikTok ternyata lewat FYP gua Apaan? ada sesuatu yang lagi viral. Ada yang lagi viral. Yaitu di daerah Linkna ya. Indonesia. Hah? Viral di mana? Itu ini viral mana? Iya Nak? mah hantu, brother. hantu. Hantu. Iya. Bukan yang bukan. Oke. Nah, ini tuh viral di daerah Indonesia Timur, bagian timur. Mhm. Ada hantu yang bernama Suanggi. Suanggi. Kadenya Suangginya. Emang naon dulu? Itu nanaon. Berang mah awalnya ke Sate Maranggi. Eta maksudna teh. Suanggi. Ya, Suanggi. Yang lu lihat itu dia di TikTok tadi. Di TikTok. Itu seperti apa Suanggi? Jadi katanya secara kasarnya nih. secara kasar, Suanggi ini tuh kayak sosok untuk mengirimkan santet katanya gitu. Tapi jujur, gua juga baru tahu nih. Nah, mungkin juga ada yang memang belum tahu dari para pendengar. Makanya kita mungkin sekarang kita ulikin ya. Betul. Itu secara kasarnya tadi Karena- adalah untuk santet. Untuk santet, dia intinya makhluk ini tuh sangat-sangat jahat katanya. Oke. Gitu. Tapi nah, Naon? benernya ada orang ieu podcast kieu, urang podcast kieu keur kaayaan teh ngeunah. Awak tebari udud masa bener teh ngeunah euy, nya tebari udud nah. Sok atuh udud. Baik itunya udud. Baik naon. Geus lah.
Merokok dulu atuh. Lain naing sin batuk kayak dipotong nih ya. Enggak bohong. Oke. Enggak. Duh, ngajakeun. Kadon dibatukeun ngajakeun. Jadi aja di. Oke. Tapi rokoknya jangan disebutin. Enggak. Belum ini. Belum masuk ya. Belum tap in. Ya gitu bahasana tap in. Kopainya. Anjing ya lu red flag ini. Anjing. Pemakaiannya enggak gitu ya? Enggak gitu anjing. Oke, sok lanjut ngerokok. Ini sambil gua cari riset sambil lu tadi bahas yang tadi. Yang menurut lu gimana? Udah, ketemu tuh enggak? Oh. Mana yang red flag pisan? Sok buru. Nah, Tuh jelaskan. oh baca. Bukan yang tadi menurut lu apa sadar tuh nyantet. Heeh, sadar nyantet. Foto anjing gering mah tuh balik gimana? Asli anjing goblok. Ke-distract bisa nonton. Coba enggak ada goan. Ya jadi kieu. Enggak ada gua. Iya antiknya maksudnya tadi potong gitu antik bisa. Main dong lah. Si Suwangi ini tuh makhluk yang menyeramkan, yang jahat. yang jahat. Nah, konon katanya kalau misalkan ketemu sosok itu, jadi gini, ketemu itu dalam artian berarti orang yang lihat itu otomatis incerannya gitu, paham nggak? Oh, kalau misalkan yang bisa melihat sosok Suwangi itu, dia yang akan kena. Betul, katanya gitu. Tapi makhluk ini sejahat apa sih, setara sama makhluk mantan atau atau di bawah mantan? Soalnya ini mah enggak, nah. Soalnya benar kalau ketemu juga nih sama si mantan itu pasti pasti jadi yang kena juga dia. Iya. Tapi kalau gue sih ini bukan jahatnya bukan ke mantan sih. Oh, bukan. Ini mah jahatnya ke ngerebut pacar orang gitu udah. Oh gitu. Waduh. Setara lah. Setara segitu lah ya. Tapi ini lebih jahatnya tuh dengan menyantet. Ya jadi misalkan gua nih mau nyantet, gua mau nyantet lu. Oke. Nah, makhluk yang dikirim ke lu tuh si Suwangi. Nah, si Suwangi. Gitu. Nah, itu kalau melihat gua bakal kena. Kalau gua nggak melihat, enggak, maksudnya kalau misalkan lu nggak melihat, oke aja. berarti gua nggak akan kena ya. Atau orang ya, lain meninggalin. Tetap kena. Ini daripada pusing, kurang pengetahuan. Mending kita searching aja langsung ya. Oke, begitu. Biasa ini mah bridgingan supaya ceritanya bingung gitu. Bisaan sih. Suwangi atau Suwangi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti burung hantu. Lu harus tahu dulu. Sok lanjut. Ini tuh adalah arti burung hantu ya. Suwangi itu juga mengacu kepada kepercayaan lama masyarakat suku Aru ataupun roh jahat yang oleh suku Tetun dipercaya selalu mengembara untuk memangsa manusia. Tuh kan jahat. Benerlah maksud nama biasa etiknya ngecek mana. Ya. Namun bagi masyarakat Indonesia Timur pada umumnya Suwangi menjadi nama yang terkenal misterius sekaligus menakutkan. Anjir, orang si gayanya bahasanya si gay on the spot pisan. Yang disebutkan ini. Oh, bener. Ini karena Suwangi adalah jenis ilmu hitam dan juga menjadi sebutan bagi dukun atau orang yang menekuni ilmu hitam tersebut. Suwangi ditakuti karena ilmu hitam ini biasa digunakan untuk membunuh musuh atau orang yang tidak disukai. Gue gak seri ini. Mana baca ada goblok sih biar Iya. Sugan kepake ke batur. Dehnya. Penganut atau dukun Suwangi biasanya hidup semuanya gitu. Kan macana tengah. Penganut atau dukun Suwangi biasanya hidup di hutan dan terkadang hidup berbaur dengan masyarakat sekitar. Anjay. Cerita rakyatnya nih. Coba lu baca deh versi lu gimana tuh adanya. Nih, Kepulauan Yapen. Oh, Yapen. Ampurat. Itu gering apa rabun aja. Yapen. Beberapa daerah di kawasan Indonesia Timur, khususnya di Papua, menyebutkan Suwangi dengan sebutan berbeda-beda. Seperti di Yapen Barat nih, dengan sebutan nyata.
Dan di Yapen Utara adalah sebutan Hinata. Lain Naruto. Hinata. Beberapa daerah di Kepulauan Yapen, yakni Pung, Ansus, Woi, dan Marau, bahkan masih ditakuti oleh masyarakat sekitar untuk didatangi. Oke. Konon karena ilmu Suwangi masih kental dimiliki oleh masyarakat setempat. Oh gitu ya. Itu tuh kepulauan Yapen. Maksudnya menurut Kepulauan Yapen kemarin ya. Di daerah-daerah Kepulauan Yapen. Terus ini Tobelo. Nih, ini ada jadi per daerah. Per daerah. Ini berdaerah. Menit 10:37. Tobelo, Rina. Ada di daerah Tobelo juga. Suwangi juga dikenal hingga di Tobelo, Halmahera Utara di Maluku Utara. Di daerah ini Suwangi dikenal memiliki wujud seorang perempuan cantik dan mengincar laki-laki hidung belang untuk berhubungan intim. Setelah itu barulah Suwangi menyerang dan memakan alat kelamin pria tersebut. Oh, jadi digoda dulu, di apa ya? Di menarik dulu ya. Dibikin tertarik. Sampai akhirnya itu akan dimangsa. Namun dimangsanya itu ini sebagai alat kelamin pria tersebut. Menyerang alat kelamin Bahaya pria juga tersebut. ini, lebih bahaya dari yang lain ini. Ada juga di Nusa Tenggara Timur nih. NTT. Yap. Suwangi berwujud sebagai seorang nenek yang cantik yang menyimpan sangat banyak kedengkian pada warganya. Oh, banyak versi. Banyak versi ternyata ya. Nenek ini hidup pada tahun 1895 di sebuah kampung di Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Pada suatu hari, nenek ini ingin melampiaskan kedengkiannya terhadap seorang lelaki tua yang pulang dari memancing. Kurang kelewat sih macana entenya. Dia teh nepi mana? Dan dari memancing dan berhasil mendapatkan banyak ikan. Oke. Kemudian sang nenek ingin goblok kecil. orang teh anjing dari liar. Kemudian sang nenek ingin agar sang lelaki tua tersebut tidak lagi mendapatkan banyak ikan. Hingga suatu saat sang nenek datang dan menyembah sebuah pohon besar selama 40 hari. Setelah itu, sang nenek mendengar sebuah bisikan untuk segera pulang ke rumah dari mempraktikkan ilmu hitam yang diperolehnya. Namun ketika mempraktikkan ilmu hitamnya tersebut, sang nenek akhirnya tewas dan arwahnya gentayangan mencari mangsa. Oh, jadi cerita dari NTT itu kayak gitu ya. Betul. Kalau untuk si Suwangi ini tuh, nih ada lagi di Pulau Suwangi. Nah nih, orang tadi membacanya seperti ini ya, pembaca dongeng ya. Iya, benar. Ya. Lu baca lagi, lu dong anjing. Pulau Suwangi. Masyarakat Maluku Barat Dayak menyebut Pulau Maufora sebagai Pulau Suwangi atau Pulau para Pemuja Iblis. Nama lain dari pulau kecil ini juga sering dijuluki sebagai Pulau Batu Timbul. Bahasa setempat Tuatu Palpiali karena bentuknya yang seperti gugusan batu karang yang muncul di tengah laut. Pulau Suwangi dalam pandangan ilmu mistis adalah sebuah istana megah. Nah, ini beda lagi. Adalah sebuah istana megah yang terdiri atas 3 bagian, yakni bagian depan yang menjadi tempat persidangan, kemudian bagian tengah tempat raja memimpin persidangan, dan bagian belakang tempat adalah pembantaian dan dapur tempat memasak. Pulau ini juga disebut memiliki sebuah batu berbentuk meja persembahan darah pada korban Suwangi untuk para penghuni alam gaib. Wow. Bahkan menurut penuturan warga setempat bernama Jopi Dahoklori, jika salah seorang warga setempat sedang sakit krisis, arwah orang tersebut sudah dijemput kapal khusus yang dikawal perahu-perahu kecil dengan nahkoda dan anak buah kapal berupa arwah-arwah leluhur atau suwangi-suwangi dari Pulau Maufora. Oh, jadi berbeda-beda ya dari sejarahnya pun, dari kepercayaan masyarakat pun beda per daerah. Beda. Ciri-ciri, Tri. Nih, Suwangi biasanya melakukan aksinya pada malam hari. Tentu saja dong.
Salah satu ciri kedatangannya bisa terlihat seperti bola api yang melayang-layang di atas rumah sang korban. Seperti Banaspati. Berarti ya, Suanggi dapat berubah bentuk dari bola api menjadi sosok hantu perempuan dengan wajah menyeramkan. Nah, Bukan cantik ini, tapi bukan menyeramkan. Di Maluku atau Halmahera, Suanggi diceritakan sering muncul pada malam hari, berwajah seram dengan kepala bersayap. Kepalanya bersayap nih, bedanya nih. Yang terbang mencari mangsanya. Suanggi juga dikenal di daerah ini dengan ritual mistiknya, yakni menari di tengah bulan purnama. Creepy juga ya. Dalam melakukan aksi pembunuhan, Suanggi menggunakan mantra yang mengubah dirinya menjadi bayangan ke rumah korban. Oke. Setelah itu, dalam beberapa hari kondisi korban akan sakit secara tidak wajar dan tidak mampu dideteksi Oleh ilmu medis. Secara kasat mata, ciri-ciri Suanggi tidak bisa dilihat. Nah, Suanggi hanya bisa dilihat oleh orang yang berilmu tinggi. Oh, salah berarti gua nih. Dalam penglihatannya tersebut, Suanggi seperti memiliki mata terang yang menyala, bergigi tajam, terkadang berbentuk hewan, dan memiliki aroma binatang kuskus. Kayak gimana nih? Mitos lain menyebutkan bahwa Suanggi hanya bisa memakan daging orang-orang Papua karena rasanya lebih nikmat daripada daging-daging orang suku lainnya. Maka dari itu si Suanggi ini tuh ada di sana ya. Anjir, bentar ini sebelum ke lanjut nih. Oke. Gua tuh berarti yang tadi kan yang dipertanyakannya adalah kalau misalkan gua nggak lihat itu akan kena atau tidak. Ternyata yang di sini adalah orang yang bisa melihat itu adalah orang yang mungkin percaya dan mungkin orang yang berilmu tinggi tentang hal gaib. Maksudnya seperti itu. Ilmu Suanggi nih. Ilmu hitam Suanggi menuntut orang yang mempelajarinya untuk menyediakan tumbal dari keluarganya atau keturunannya sendiri. Jika tidak kuat mental dan memenuhi salah satu persyaratan, orang tersebut bisa mengalami gangguan jiwa alias gila. Suanggi juga dituntut untuk memakan bagian tubuh mayat, biasanya isi perut yang menjadi korbannya untuk menambah ilmu mereka. Perubahan manusia menjadi makhluk berwujud Suanggi melalui proses yang panjang. Bahkan Suanggi disebut harus memakan daun khusus yang hingga kini masih misterius namanya. Agar seseorang dapat menjadi Suanggi, orang tersebut harus belajar dengan Suanggi lainnya. Ujian terakhirnya berupa orang yang belajar ilmu Suanggi. Suanggi harus dimutilasi dan harus dapat hidup kembali dengan ilmu yang telah dia pelajari. Cara lainnya adalah dengan cara terkena efek dari daun Suanggi, yakni sejenis tanaman tertentu di mata manusia biasa bisa berupa daun singkong atau daun pisang. Tetapi dalam penglihatan para Suanggi, daun singkong atau daun pisang itu sesungguhnya adalah daun Suanggi. Oh, ada dua dimensi. Jika masuk ke dalam tubuh orang yang makan daun Suanggi dapat terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan orang yang terkena efek dari daun tersebut secara tidak langsung disebut sebagai Suanggi. Suanggi. Gitu Ada penangkalnya nih, Nal. Bentar, ini gua simpulin dulu. Sok. Berarti Suanggi itu tuh adalah orang yang memuja merenya, yang ingin menjadi Suanggi. Yang gua kira itu adalah perantara. Maksudnya kayak gini. Misalkan yang kayak tadi lu bilang. Nah, misalkan kita ke dukun, si dukun ngirim si Suanggi gitu ya. Ternyata ini mah kita agar menjadi Suanggi. Nah, ini Nal. Jadi mungkin beda-beda versi ya, Nal. Atau mungkin gimana, karena yang pernah gua denger ternyata kayak ya gitu. Oh, yang sebelumnya dikirim oleh gitu. Beda-beda nih. Beda-beda ya. Penangkalnya apa coba? Nih, beberapa informasi menyebutkan bahwa Suanggi memiliki beberapa pantangan, yakni jeruk purut, ikan poro babi, dan koral laut. Jika Suanggi dihadapkan dengan benda-benda tersebut, Suanggi akan menjadi beringas dan jahat. Maksudnya beringas dan jahat. Oh, jadi siun mereka. Jadi takut mungkin ya. Bisa jadi. Ini korban isunya gimana nih? Oh, ada korbannya nih. Sama seperti isu dukun santet di Pulau Jawa, keberadaan Suanggi juga sering menimbulkan amuk massa, terutama di Rote, Alor, Kota Kupang, Ende, dan Adonara, Kabupaten Flores Timur.
Di Adonara sebagai contoh nih. 2 rumah diberitakan hancur di amuk masa karena penghuninya dituduh sebagai suwangi. 2 rumah warga di RT 6 RW 12 Dusun Watadoi, Kecamatan Adonara Barat hancur, bahkan semua perkakas dapur dan rangka jendela untuk bangunan sekolah dasar dan Nibau turut dibakar oleh 100 massa. Wow. Sebab musabab kejadian diawali dari Florentina Perada, menantu dari Domingus Libu Faladen, seorang kadar posyandu yang diminta menyembuhkan seorang balita dengan menggunakan jampi-jampe. Domingus Libu kemudian melarang menantunya tersebut karena bukan seorang dukun, namun pihak keluarga terus memaksa untuk menyembuhkan sang anak. Hingga sehari kemudian, balita tersebut yang diduga menderita gizi buruk meninggal dunia. Jadi ada tuduhan gitu ya. Dan beberapa anggota keluarganya Paling macet deh. ya orang di SD macakin paling belet Dri. Ulang ya. Dan beberapa anggota keluarganya mendatangi rumah Keleden dengan marah-marah dan menudingnya menggunakan ilmu hitam. Dituduh suwangi. Dituduh suwangi ya. Begitu Dri. Ada lagi nggak? Oh ini nih ada juga deh anjing nih diangkat Itu jadi contoh film. 1. Yang contoh 2-nya ada bacain dulu. Yang mana? Ini. Oh ini nih, korban isu dukun suwangi juga terjadi di desa Sidabui, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Yap. Sebanyak 9 orang tewas menjadi korban dari isu ini selama Januari sampai Februari tahun 1993. Ya. Bahkan jika tidak berhasil diungkap oleh pihak kepolisian terdapat daftar 38 nama yang dituding sebagai dukun suwangi. Latar belakang kasus ini disebabkan banyaknya korban meninggal karena ketika itu sedang terjadi wabah malaria dan warga justru berobat ke kepala desa Sidabui yang juga berprofesi sebagai dukun. Ketika gagal mengobati, kepala desa Sidabui dengan enteng menuding pasiennya kena santet suwangi. Oke. Jadi ini kita dapat sumber ini tuh ya, bukan setahu. Ini kita dari Wikipedia. Ternyata sejarahnya seperti itu. Ini sebelum nanti ke film, lu coba deh apa sih yang lu tangkap itu dari sekian referensi atau banyak sumber-sumber atau versi di daerah-daerah itu gimana tuh suwangi? Kalau menurut gua tetap yang gua omongin ya, suwangi itu adalah sebuah makhluk yang dikirim oleh seseorang gitu. Jadi bukan perubahan bentuk dari seseorang dan menjadi suwangi gitu. Kalau gua di atas tujuan atau sebab akibat, kayaknya ini gua simpulinnya adalah suatu roh jahat. Iya gitu. Suatu roh jahat yang memang akan bisa memangsa atau menyerang. Entah tujuannya misalkan untuk apa tadi, memuja untuk biar kaya atau apapun itu. Atau tadi ada tujuannya memangsa pria, anak kelamin pria. Kan beda-beda tuh. Nah, yang pasti adalah ini adalah roh jahat. Betul. Itu yang terkenal di daerah Indonesia Timur. Oke, begitu, Dri. Iya. Dan katanya di sini juga sampai diangkat menjadi film. Film apa tah? Gua juga belum tahu ini. Pernah diangkat menjadi film. Pada tahun 2015, rumah produksi Putra Tidore Produksi membuatkan film berjudul Suwangi. Yang dibintangi oleh Dolly Martin, Baby Yola, Della Puspita, Yati Suratman, Kadek Leni Yati Suryatinya Yati Suryati main lain. Oh ya, tarik apa orangnya? Dengan sutradara Amir Gumai dan produser Ade Muhammad Nur. Film berdurasi 90 menit ini tayang pada tahun 2016. Nah. Buat kalian yang mungkin pernah mendengar suwangi, ya tahu detailnya bagaimana. Kalian kalau menarik nih bisa juga nih ditonton filmnya. Betul. Karena ini juga menjadi, selain gua ya menjadi pengetahuan, kan gua nggak tahu sama sekali suwangi itu apa. Dan ternyata ada filmnya. Kayaknya akan lebih jelas nih kalau misalkan sudah difilmkan ya. Gua jadi mudah menerap gitu, mudah mencerna. Betul. Karena kalau dibaca gua kapasitas otaknya tuh
Udah bercabang gitu. Benar. Makanya nanti kita coba kita tonton filmnya. Boleh. Sekarang aja, Nal. Sekarang aja ya. Ya, boleh lah. Mungkin segitu aja ya, Nal. Untuk episode sekarang. Segitu pokoknya. Karena kalian yang belum tahu ya sekarang jadi tahu. Yang udah tahu boleh di kolom komentar bagaimana pendapatnya, atau ditulis saja karena kita juga ada takut yang salah. Betul. Atau kurang tepat. Boleh yang tahu dibenarkan aja. Benarkan. Kita di sini hanya apa sih? Biar ada bahasan. Biar ada bahasan dan ya sharing-sharing aja lah. Ya. Dan ini buat kalian yang ingin request isu apa sih di hal mistis yang pengen kita bahas. Betul. Boleh banget di kolom komentar. Biar kita diskusikan. Siap. Misalkan Bang, gua pengen dong diceritain angkat isu mistis RUU DPR. RUU DPR mah gua nggak mau Nggak mau ya? Nggak mau Udah lah. Tunggu baiknya aja lah. Iya betul lah. Misalkan gitu di Pocong Mumun. Pocong Oke, Mumun. kita angkat. Bisa. Atau mungkin Undang Jeffrey Nicole. Boleh nanti kita usahakan. Tenang, santai. Kumis podcast masih cicing-cicing aja. Nah, bahaya kalem. Bahaya pokoknya mah. Dan untuk donasi, Ya, kalian bisa dikopikan aja tautan yang ada di deskripsi episode ini atau di bio Instagram lainnya dengan Betul. link Saweria. ya. Kalian bisa berdonasi seikhlasnya Iya. untuk apresiasi ke Kumis Podcast Ya betul. agar bisa terus berjalan dan menghibur kalian Jelas semua. dong. Ih, mantap juga ini Nal. Dengan enteng menuding pasiennya kena santet suami. Itu coba eta voice dari mana tah? Eta masih suka TikToknya. TikTok Air gitu ya. Aya Itu air lagi gitu. ting jual gitu. Kayaknya mah pernah dengar di TikTok. Mungkin segitu aja lah ya. Segitu aja udah. Aduh. Mungkin segitu aja ya. Thank you banget. Gua Andri undur diri nih. Sehat-sehat untuk kalian semua. Sehat-sehat untuk kalian semua. Gua Alda juga pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di episode Berikutnya. Bye bye.